Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Senin, tanggal 14 Juli 2025, dalam masa biasa yang ke-15. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau senantiasa mendampingi umat-Mu melalui kehadiran Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Semoga kami semakin tekun, setia dan rela berkorban untuk mendengarkan sabda dan melaksanakan kehendak-Nya dalam seluruh kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan bersama diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai pasal 11 ayat 1. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ke-12 murid-Nya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasul-Nya, ia pergi dari sana untuk mendengar dan memberitakan Injil dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, berbagi air sejuk secangkir sangat sederhana, tidak butuh pengorbanan besar. Namun tindakan itu sangat berarti bagi seseorang yang kepanasan dan haus. Sungguh menyenangkan tindakan ini dicontohkan Yesus dalam pengajarannya, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Siapa yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku,
sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Fokus pengajar Yesus terletak pada penyambutan dan pelayanan tinggi kepada para murid-muridnya yang sama dengan menyambutnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Betapa tinggi harga seorang pengikut Yesus. Terbesit pesan Yesus, yang kau perbuat bagi saudaraku, itu kau perbuat bagiku. Berbagai ayat yang sederhana menjadi sangat berarti, kan dilakukan sebagai tanda kasih dan penghormatan kepada Yesus yang ada dalam diri sesama kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pengajaran Yesus ini meneguhkan sabda Tuhan dalam kitab Yesaya. Tuhan menghendaki persembahan yang sungguh, bukan oleh tangan yang penuh darah kejahatan. Karena itu, lebih menginginkan orang belajar berbuat baik daripada membakar hewan kurban dengan tangan kotor. Maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk sungguh-sungguh menghayati pesan Tuhan ini. Yesus menggunakan gambaran keluarga untuk menekankan betapa pentingnya mengerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Ada banyak penderitaan terjadi ketika seseorang memutuskan untuk menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Mulai dari cemoohan, ejekan, dan perlakuan tidak adil oleh orang-orang yang tidak sejalan dengannya. Bahkan bisa jadi juga dari keluarganya sendiri. Untuk menjadi murid Kristus yang sejati, kita harus siap diperlakukan tidak adil atas keputusan bebas kita. Sebagai murid-murid Yesus, kita diajak untuk tidak menjadi pengikut Yesus setengah-setengah, tetapi sungguh radikal dan total. Karena di dalam ketotalan sebagai pengikut Kristus itulah rahmat kasih akan semakin menjiwai kita. Dan kalau kasih Kristus semakin menjiwai seluruh kehidupan kita, maka kita pun akan mampu menjadi saluran kasih bagi sesama yang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari terus kita berlangkah maju bersama, bergandengan tangan, menjadi pengikut Yesus, murid-murid yang sejati di zaman sekarang. Semoga hidup panggilan dan karya kita semua semakin menjadi gambaran cinta kasih Kristus yang akan dinikmati oleh siapapun yang kita jumpai dalam seluruh kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.